Ya baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang Ibu Bapak semua. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Sangat kami apresiasi dan membuat kami terharu karena Ibu Bapak mendukung apa yang akan kami sampaikan bersama Ibu Dia terkait diseminasi disiplin positif sekolah. Ini memang salah satu agenda aksi nyata dari pendidikan guru penggerak begitu. Jadi langsung saja yang nanti akan diawali dengan pengantar dari Bapak Yudi mewakili kepala sekolah, kemudian langsung ke narasumber satu Ibu Dia dan lanjut ke saya. Mohon Ibu Bapak mengikuti sampai akhir karena kami menyediakan door prize. Ini iPhone 15, kemudian Samsung S23 Ultra. Ya seperti itu. Baik, langsung saja bisa kami berikan waktu dan kesempatannya kepada Bapak Yudi untuk memberikan pengantar. Baik, terima kasih Pak Yu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini kita bisa bertemu kembali dengan kegiatan dari Bapak Yohanes dan Bu Dia selaku PGP Angkatan 11 yang akan melakukan diseminasi mengenai disiplin positif yang ada di sekolah. Monggo mungkin diikuti dengan sebaik mungkin karena insya Allah di sini akan banyak muatan-muatan yang positif dan baik yang nantinya akan bisa kita terapkan di sekolah kita yang akan membina siswa-siswa kita juga. Saya ucapkan selamat bertugas, selamat berjuang. Semoga Pak Yo dan Bu Dia dapat lulus CGP dengan tepat waktu. Amin. Saya ucapkan terima kasih. Oh ya, satu lagi mungkin untuk Bapak Ibu yang lain juga yang belum, ya tidak lupa kami pun menyampaikan monggo kalau ada. Insya Allah dalam 1-2 minggu ke depan untuk PP sudah mulai ada perekrutan dan setelah itu mungkin ada angkatan 12 juga CGP mumpung masih gratis. Saran saya sebenarnya diikuti saja karena sekarang sudah tidak ada tidak ada batasan waktu. Pokoknya maksimal 1 atau 2 tahun sebelum pensiun masih bisa. Insya Allah kalau 1 tahun itu nggak bisa, tapi kalau masih 2 tahun Insya Allah masih bisa. Karena takutnya di kemudian hari itu diwajibkan. Kan emang mumpung masih gratis, monggo diikuti saja. Angkatan 12, 13, 14, 15 kalau salah sampai 16 tahun. 16 tahun diupayakan nanti semua Bapak Ibu yang sudah bersertifikat pendidik nanti ada tambahan harus bersertifikat guru. Seperti itu. Jadi kemungkinan sudah tidak ada lagi afiliasi lulus CGP menjadi kepala sekolah sudah tidak lagi karena kepala sekolah pun nanti akan ada tes khusus yang langsung dari BPGP. Sudah tidak ada sistem dari CGP lagi. Seperti itu. Info saya dapat seperti itu. Entah lagi nanti kalau dinas ataupun di kementerian ada perubahan, tapi insya Allah lini masanya dari CGP itu sampai 16 dan itu benar-benar berlangsung sebaiknya diikuti dengan sebaik. Begitu aja pesan saya. Nanti setelah 13 Pak, 13 itu ada 2 kemungkinan. Satu bisa dia pihak dinas dan budaya dinas setempat mampu apa tidak untuk mengalokasikan dana. Apabila tidak 50-50, kalau tidak Bapak Ibu gurunya. Ya monggo mungkin kami insya Allah akan membantu apabila mungkin penulisan esai atau apa mungkin apabila ada kesulitan kami insya Allah siap membantu. Karena yang paling pokoknya dari esai diupayakan istilahnya hasil dari kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru berdampak pada siswa. Intinya itu aja. Jadi kalau itu sudah berdampak, insya Allah saya nulisnya waktu saat itu tuh nulisnya saya ngepel di musola kok.
Enggak, insya Allah. Alhamdulillah saya masuk desa itu diundang, kok bisa? Kan mungkin berdampak juga bersihkan kayak gitu. Enggak. Mungkin itu sementara dari kami. Monggo silakan diikuti kegiatan dengan sebaik-baiknya. Semoga akan mendapatkan manfaat yang lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Yudi. Ya, apa yang disampaikan Bapak Yudi benar ya. Jadi kami juga TGP salah satu tugasnya itu mengimbaskan dan juga menggerakkan rekan-rekan yang lain supaya bisa mengikuti CGP yang 12. Jadi monggo sekolah dan teman-teman begitu mendukung, terbukti dari hari ini, jadi kegiatan bisa dijalankan. Langsung ke narasumber yang pertama terkait tentang kontrol guru di dalam penerapan disiplin positif. Kami persilakan Bu Dia. Terima kasih Pak Yohanes atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya dan Pak Yu, kami berdua mengucapkan terima kasih yang sangat tidak terhingga kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir di sini, yang telah memenuhi undangan kami untuk mengikuti diseminasi budaya positif sekolah. Bapak Ibu, mengapa kami harus melakukan tugas ini? Memang tugas kami sebagai CGP itu pertama dalam diri sendiri harus tergerak. Setelah tergerak kita harus bergerak. Setelah bergerak kita harus menggerakkan. Mudah-mudahan rekan-rekan semua akan tergerak di dalam hatinya masing-masing untuk ikut bergerak mengikuti pelatihan seperti kami doakan di sini semua bisa masuk dan mendapatkan ilmu yang barokah. Salah satu modul yang akan kami diseminasikan di sini adalah modul 1.4 yaitu budaya positif. Bapak Ibu mungkin pernah mendengar kata disiplin, ya. Nah, disiplin ini mungkin tidak asing pada diri kita maupun pada anak, dan secara tidak sengaja mungkin sudah sering kita lakukan mulai dari awal kita masuk, kehadiran kita di sekolah tepat waktu dengan indikator pinjer tepat waktu, datang tepat waktu dan pulang tepat waktu. Nah, fungsi disiplin di sekolah kita ini yaitu sebagai pengontrol, ya, pengontrol pada perilaku kita agar mendapatkan atau menjadikan perilaku atau karakter yang baik seperti yang kita cita-citakan selama ini. Demikian pula kepada siswa, kita berharap profil pelajar Pancasila salah satunya yaitu beriman dan bertakwa, berbineka tunggal ika, bergotong royong, ya, mandiri itu bisa selalu ada di dalam hati anak-anak. Salah satunya yaitu dengan mendisiplinkan mereka. Disiplin bagaimana yang kita pilih untuk mereka. Sebelum kita tahu 5 posisi kontrol di materi ini, mungkin saya ingin mengingatkan Bapak Ibu kembali. Ini ada istilah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin ada yang ingat di PMM ini sudah pernah diberikan, ya Pak Yu. Kita adakan kuis. Ini ada satu hadiah nanti sebelum kita masuk ke 5 posisi kontrol ini. Siapa yang berkenan menjawab perbedaan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Monggo silakan dibuka lebar-lebar. Dibuka ingatannya. Pertanyaannya adakah yang memiliki pendapat selama ini pemahamannya tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Mungkin pernah mendengar di PNM yang sudah membuka PNM-nya, apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, apa itu restitusi. Mungkin sudah
sudah pernah menerapkan pada anak-anak. Kita ke hukuman saja, Pak, pertanyaannya. Tidak usah restitusi dan konsekuensi. Hukuman saja. Apa yang dimaksud dengan hukuman? Mungkin Bapak Ibu selama ini sudah sering menerapkan ke anak-anak. Nah, ya. Uedan. Ya. Silakan. Iya. Sudah tahu Bu Indri di foto pas Wedan. Terima kasih. Menurut pendapat saya, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kalau hukuman itu lebih ke arah ada sesuatu yang salah dan kita memberikan tindakan yang harus dia lakukan. Kalau konsekuensi itu adalah konsekuensi itu membantu siswa untuk belajar dari tindakan yang mereka lakukan. Jadi bukan seperti hukuman itu kita beri ada tata tertib dan yang menghukum itu adalah pihak yang berwajib. Kalau konsekuensi itu tidak harus, jadi dikembalikan dia kesalahannya apa dan dia harus melakukan apa sebagai pengganti dari kesalahannya. Jadi itu tidak diberikan oleh orang yang menindak. Tapi kalau restitusi itu mengembalikan bagaimana tanggung jawab kamu untuk melakukan sesuatu itu sesuai dengan yang benar, yang berlaku. Gimana Pak Yu? Tepat sekali ya. Tepat, tepuk tangan. Jadi tepuk tangan untuk yang bisa mengambil yang mana dan pilih yang mana, ada apa-apa. Selamat Bunda. Oke, terima kasih. Foto dulu Bu Dia. Kita tolong Bu Indri. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Endang, jawabannya sangat lengkap ya. Betul yang disampaikan Bu Endang, hukuman ini berfokus untuk menghentikan perilaku negatif ya. Jadi ini sifatnya justru nanti ke depannya akan membuat trauma. Karena hukuman ini kan menghentikan perilaku negatif dengan berupa kadang memberikan hukuman fisik ya. Sebenarnya ini tidak baik untuk ditanamkan ya. Nah, sedangkan konsekuensi ini membantu siswa belajar dari tindakan mereka. Jadi dari sebab akibat mereka akan bisa memberikan tindakan apa yang dilakukan dari sebab dia melakukan ya. Sedangkan restitusi itu pada akhirnya akan memperkuat nilai tanggung jawab serta kemuliaan, karena ini berbicara dari rasa bersalah siswa. Ini kita berpikir ke hal yang positif. Jadi siswa merasa dia tidak terpojokkan kalau dengan segitiga restitusi ini. Dia akan dari proses negatif kita arahkan ke proses positif. Jadi memperkuat nilai tanggung jawab serta kemuliaan. Nah, kita langsung ke 5 posisi kontrol ya Pak. Sebagai seorang guru, kita harus tahu posisi kita di mana. Yang pertama, sebagai penghukum. Ini berkaitan dengan hukuman tadi. Kadang kita tidak sengaja menghukum anak, memberikan rasa jerah dengan hukuman. Posisi penghukum ini kadang menimbulkan traumatis. Biasanya menggunakan hukuman fisik maupun verbal, dengan kata-kata, dengan hukuman fisik. Misalnya anak-anak disuruh berlari bila terlambat datang sekolah, atau kita kadang memukul, itu sebaiknya tidak dilakukan ya. Karena ini akan menimbulkan traumatis dan bahkan anak ini akan mengulang lebih dari itu lagi. Kemudian membuat merasa bersalah. Membuat merasa bersalah ini Bapak Ibu, anak akan merasa dirinya bersalah. Kalau kamu sering kita menyampaikan dengan posisi lembut, tapi kadang membuat anak merasa tidak nyaman ya. Kamu misalnya dalam suatu kelas, kamu yang kamu lakukan ini nanti tidak
akan menyakiti hati saya. Kalau seperti ini nak, jangan dilakukan ya nak. Anak itu merasa posisinya akan tertekan. Wah, aku seperti ini nanti guruku merasa sedih, kecewa. Nah itu kita di sini menjadi posisi pembuat rasa bersalah. Kalau bisa jangan dilakukan ya Bapak Ibu. Nanti anak merasa kesalahan atau beban, menanggung beban yang sangat besar. Nah, berikutnya adalah posisi teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif atau positifnya digantung berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman akan menggunakan hubungan baik, misalnya saya bantu, adakah yang bisa ibu bantu. Nah itu posisi teman. Berikutnya posisi pemantau. Memantau ini berarti kita mengawasi, ya, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan peraturan dan konsekuensi, kita mengacu pada peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan konsekuensi atau sanksi. Nah, kita dapat memisahkan hubungan kita dengan murid, sehingga seseorang menjalankan posisi pemantau. Biasanya kita akan mengajukan pertanyaan untuk mengenali kita posisi apa misalnya pemantau. Mesti kita mengajukan peraturannya. Kamu sudah paham dengan peraturan? Peraturan sekolah kita itu seperti apa? Mengapa kamu lakukan? Misalnya peraturan sekolahnya kita ini memakai sepatu hitam. Mengapa? Kamu malah menggunakan sepatu yang lain. Itu posisi kita sebagai pemantau karena mengacu pada peraturan dan konsekuensi. Sedangkan yang terakhir ini adalah posisi ideal yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan dari siswa, yaitu posisi manajer. Posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, ya, untuk membersamai murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi. Misalnya ada siswa melakukan, ya, di situ kita tidak langsung menyalahkan. Ya, kalau posisi manajer kita tidak boleh langsung, kenapa kamu terlambat? Seperti itu langsung kita menjudge. Ya. Nah, kita harus menggali dulu mengapa dia melakukan tindakan seperti itu. Pasti anak itu ada alasan, mencari alasan. Kenapa seorang anak itu terlambat? Mungkin karena dia tadi banyak bocor sepedanya, atau karena tidak ada yang mengapa. Kita harus mengetahui dulu tindakan atau latar belakang dia melakukan sesuatu. Karena orang hidup itu pasti punya kebutuhan hidup. Ada 5 kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Nah, pemenuhan itu kadang akan melanggar dari hak orang lain. Misalnya kebutuhan akan survival, ya, kebutuhan akan pemenuhan, ya, kebutuhan bertahan hidup, misalnya makan. Karena dia lapar, akhirnya mengambil bekal temannya. Nah, anak semacam ini jangan langsung kita tindak karena berdiri di bawah lapangan bendera, karena mengambil bekal makanan. Padahal anak ini ingin apa? Memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu makan. Karena dia lapar. Kalau dia lapar, tidak lapar, tidak mungkin akan mengambil milik makanannya. Harus kita gali dulu tindakannya. Nah, setelah itu kita akan memvalidasi tindakannya. Tindakannya bagaimana? Salah atau betul? Dengan meyakinkan bagaimana? Apa tindakan dengan nilai-nilai kebajikan? Tindakan yang kamu lakukan ini bagaimana menurutmu? Kita tanya. Kalau dia menjawab, dia akan menjawab salah, Bu. Ya, dia akan tahu. Nah, yang benar bagaimana? Menurut keyakinan yang telah kita sepakati, aturan itu. Yang benar kita tidak boleh mengambil hak. Apa yang kami langgar? Nilai-nilai kebajikan apa yang kami langgar? Itu kita tanyakan. Baru anak akan menyadari kesalahannya dan dia kembali kepada tindakan yang positif. Nah, itu posisi manajer. Dan itu yang diharapkan untuk kita sebagai pendidik
kita mengambil posisi kontrol sebagai manajer Bapak Ibu. Demikian Pak Ayu, mungkin ada tambahan dari 5 posisi kontrol. Kuis, ini ada kuis kedua, siap-siap, monggo bisa dibacakan pertanyaan. Ada kuis kedua, Ibu-ibu, Bapak-bapak, dari yang disampaikan Bu Dia tadi. Manakah dari 5 posisi kontrol tersebut yang paling baik? Monggo disertai alasan disampaikan. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam penerapan disiplin positif. Dipersilakan, masih ada 2 hadiah menanti untuk Ibu Bapak yang aktif memberikan jawaban. Bu Feti, iya, monggo. Manakah dari 5 posisi kontrol yang paling baik? Kalau saya tadi sebagai teman, karena di mana teman adalah di mana guru itu kita harus memposisikan sama peserta didik itu sebagai teman, karena dengan kita berteman dengan siswa, siswa itu menjadi percaya diri apa yang dilakukan, kesalahan apa yang itu bisa tepat untuk kita, murid itu bisa benar kepada kita. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer dalam penerapan disiplin positif? Kita harus mampu memberikan contoh kepada siswa tentang tindakan-tindakan yang positif yang dapat ditiru oleh siswa dan berlaku dengan baik. Nah, itu bisa memberikan contoh kepada siswa. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kurang mengedukasi, terima kasih atas pendapatnya. Tapi ada pendapat lain ya dari Bapak Slamet. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau menurut saya, kita sebagai guru itu sebagai manajer, karena seperti yang dijelaskan oleh narasumber tadi bahwa jangan menjudge anak langsung salah. Apa kontrol? Nah, ya itu sering saya praktekkan di depan. Jadi bertanya ya. Lah iya, Kenapa kok terlambat? ya tepat. Ngantarkan aja saya dulu Pak, jadi apa yang kena di, Pak Adi bukan itu bapakmu tadi om gitu ya. Berarti saya bisa ditakoni Pak. Iya, semua. Jadi begitu ya. Jadi kenapa kamu nak terlambat? Oh ya Pak ini. Jadi sebenarnya sudah siap-siap berangkat, tapi perut saya sakit sehingga berangkatnya menjadi lambat. Nah, itu kan mungkin, nah seperti yang disampaikan narasumber tadi, kami praktekkan sekarang tidak melalui kekerasan fisik, ya. Ya kami minta untuk sholat duha, kemudian sholat taubat dan istighfar. Tetapi kenyataannya ya masih banyak. Nah maka masih banyak yang terlambat. Nah itu mungkin ya teori-teori ini sebenarnya baik, tapi memang ada di salah satu sisi ada perlu penekanan-penekanan yang membuat anak itu cerah dan bisa tertib. Menurut saya berbudaya positif sekolah, tidak terlambat saja. Sekolah kita sangat sulit sekali. Entah itu upacara, entah itu tiap hari. Ya, kami dari disiplin dan ketertiban setiap hari mesti 5, 4, bahkan pernah lebih dari 20 juga pernah kalau terlambat. Jadi menurut saya itu tadi kita sebagai manajer, jadi tidak menjustis anak salah, tapi dicari kenapa dia terlambat, kemudian penanganannya tidak langsung diberikan hukuman, tapi kita berikan konsekuensi logis. Menurut saya itu saja Bapak Ibu narasumber. Terima kasih. Baik, kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita lihat bersama ya jawaban yang tepat ya sesuai dengan disampaikan Bu Dia tadi. Posisi kontrol yang paling baik tentu saja adalah posisi kontrol manajer. Kemudian apa yang disampaikan Pak Slamet juga bagaimana posisikan diri kita, tidak langsung menjustis siswa, tetapi kita perlu mengetahui
latar belakang di balik siswa melakukan tindakan tersebut itu dalam istilahnya adalah proses segitiga restitusi. Jadi kali ini jawaban tepatnya adalah Bapak Selamat. Bisa mengambil hadiah. Diambil laptopnya. Tidak termasuk ini laptopnya. Orangnya saja. Selanjutnya, ini bagian saya untuk menyampaikan tentang proses segitiga restitusi ya Ibu Bapak. Tapi sebelumnya supaya Ibu Bapak tidak tegang dan juga tidak lemas, saya mohon izin untuk mengajak Ibu Bapak sedikit beraktivitas tepuk semangat. Jadi monggo berdiri, saya akan contohkan. Iya. Karena ini di pendidikan guru penggerak itu salah satu yang diajarkan ya. Mohon izin Ibu BB terbaik Kota Mojokerto. Ibu Rendia itu adalah ice breaking. Karena ice breaking ini salah satu aktivitas yang berpihak kepada siswa atau murid kita. Ya, jadi saya akan memberikan contoh. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Dung dung dung. Dan duduk. Duduk. Se. Aha. Ngat. Aha. Jadi ini memang ada beberapa versi, tapi saya mengambil versi yang mungkin lebih praktis gitu ya. Saya ulangi dulu. Sambil langsung ya. Tepuk semangat. Dan. Ding ding ding. Duduk. Se. Aha. Terima kasih Ibu Bapak. Itu bisa dipraktikkan juga di kelas kita barangkali anak-anak di waktu yang siang jadi bosan atau ngantuk gitu. Baik, untuk segitiga restitusi ini ada 3 tahapan yang bisa dilakukan. Jadi posisi kontrol kita sebagai manajer itu tidak menjustis siswa, tidak langsung menindak siswa dengan hukuman, tetapi kita perlu mengikuti tahapan-tahapan segitiga restitusi ini karena tahapan ini adalah tahapan yang ramah anak. Karena kita semua ramah anak dan juga berpihak pada murid. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Langsung slide berikutnya Bu Dia. Menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk mengubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan itu. Jadi Ibu Bapak maksudnya memvalidasi identitas ini adalah tidak membuat anak justru merasa bersalah. Karena setiap tindakan manusia itu memiliki alasan. Alasannya adalah untuk memenuhi 5 kebutuhan dasar tadi. Seperti yang dicontohkan Bu Dia, misalnya ada anak yang mengambil bekal milik temannya. Itu ketika kita menindaknya, kita langsung tidak menjudge dia pencuri, kemudian kita menghukum dia atau kita memenjarakan dia, bukan seperti itu. Tapi diharapkan dari segitiga restitusi kita menggali, kenapa nak kamu kok mengambil bekal milik temanmu? Laparkah? Tidak apa-apa nak, ya. Apa lapar itu wajar, ya. Jadi untuk makan itu juga wajar. Tapi kamu tahu sendiri kan ya, caramu yang salah. Jadi kita memang dituntut untuk bersabar ketika menindak siswa yang memiliki pelanggaran. Kita dituntut untuk mengantar, menuntun siswa supaya siswa itu tidak merasa bersalah, tetapi supaya anak itu bisa dipahami. Saya melakukan ini itu loh Bu, karena saya lapar, saya nggak dikasih uang sama orang tua saya nggak dibekali. Gitu. Jadi ketika seseorang dalam kondisi emosional maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Benar ya, ketika emosional tidak bisa berpikir rasional. Makanya kita tidak
boleh ketika menindak siswa itu emosi dan membuat dirinya, anaknya juga emosi. Seperti itu ya Ibu Fitri ya. Iya. Kemudian saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi ini apa ya? Memang selama ini kita melakukan itu menindak anak-anak yang tidak disiplin itu dengan memberikan ketakutan kepada mereka. Kalau kamu mencuri, laporan polisi. Ya. Ini selama ini dengan kita itu memang berdasarkan untuk memberikan ketakutan kepada mereka. Kalau kamu ramai saja di kelas, saya keluarkan, saya pulangkan kamu. Mereka jadi takut dan tidak memiliki keberanian untuk melakukan pelanggaran. Tetapi di sisi restitusi ini diharapkan anak-anak memiliki kesadaran sendiri dari internal. Karena rasa ketakutan dari luar itu hanya sementara. Misalnya anak-anak terlambat masuk ke sekolah, biasanya ada Pak Selamat bagian ketertiban itu, ya, yang menertibkan. Itu mereka mungkin tidak akan mengulangi karena setiap pagi ada Pak Selamat yang ngecek. Tapi kalau misalnya tidak ada Pak Selamat, bagaimana? Mungkin barangkali mereka akan melakukan itu karena tidak ada yang dilakukan lagi. Nah, jadi maksud dari segi restitusi ini adalah memberikan penyadaran kepada mereka bahwa tindakan-tindakan mereka itu harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku karena itu kesepakatan. Jadi ini salah satu langkah tahapan menstabilkan identitas itu, maksudnya itu kita diharapkan untuk mengerti latar belakang anak melakukan tindakan. Kemudian selanjutnya, iya kalau nggak sadar-sadar. Tapi memang ini apa namanya? Ya itu, ya butuh waktu yang panjang untuk menindak seperti itu prosesnya. Sing dewasa itu kadang-kadang juga kita kan kadang-kadang di luar itu helman itu karena takut polisi. Kalau nggak ada polisi kan kita nggak helman juga, ya wes gitu, bebas saja. Maksudnya apa yang kita lakukan ini karena faktor eksternal bukan dari internal kita. Jadi maksudnya itu kita melakukan tindakan itu supaya kita itu menyadari, oh ini pakai helm itu untuk keselamatan diri saya sendiri, makanya saya harus pakai helm, bukan karena takut polisi. Si dewasa kadang-kadang memiliki membina yang masih remaja tentu saja butuh sabar. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak tersebut. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Jadi kita tidak boleh menentang anak yang melakukan pelanggaran, tetapi kita harus menjadi manajer. Kita harus menuntun mereka, menemukan kesalahan mereka, dan menemukan solusi bagaimana mereka harusnya bertindak. Menyadarkan mereka bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah salah dari kesadaran diri secara internal. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Nah ini yang susah, memang ya, merasa dipahami. Inilah jadi kata kunci kurikulum merdeka. Memuliakan murid memang, tapi bukan berarti murid adalah raja dan kita guru sebagai prajuritnya, bukan seperti itu. Tapi maksudnya memuliakan murid adalah menuntun mereka sesuai kodrat mereka. Itu Bapak Ibu, menyadarkan mereka dari diri mereka secara internal. Lanjut, meyakinkan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai yang dia percaya. Nah, ini ketertiban sekolah yang sudah disepakati. Kan kita kan anak-anak masuk sebagai siswa atau murid SMP 4 itu pun sudah diberikan informasi terkait dengan ketertiban sekolah, dan orang tua pun juga tahu dan menyamakan hal itu. Kita kembalikan ke sana. Jadi ada konsekuensi, tetap ada konsekuensi. Jadi kita ramah anak, melakukan tindakan segitiga restitusi ini tidak menghilangkan hukuman atau konsekuensi ketika anak melakukan pelanggaran, Ibu Bapak. Ini yang sering pemahaman ya. Jadi kita nggak boleh menghukum. Bukannya kita menghukum, tapi memang istilahnya berbeda kan sekarang. Konsekuensi logis. Karena ada tata tertib yang sudah disepakati sejak awal mereka sekolah di SMP 4.
Ketika sudah membuat kesepakatan itu, artinya ketika anak-anak melakukan pelanggaran atau tidak mematuhi aturan sekolah, mereka akan mendapatkan konsekuensi logis itu. Maka yang perlu kita lakukan adalah membuat kesepakatan dan ketertiban yang benar-benar jelas antara murid, orang tua, dan guru. Sehingga ketika kita menindak siswa, kita itu jadi tidak bingung. Iki diapakno, digabrok ya gak oleh, dikongkon belayu ya gak oleh, tapi nek dikongkon donga nang gone masjid ae ya gak bener-bener gak beres. Nah, kesepakatan inilah yang kita gunakan, Ibu Bapak, menanyakan keyakinan. Jadi di menanyakan keyakinan ini jadinya anak-anak ditanyakan, kamu mengambil bekal temanmu, kamu tahukah apa konsekuensi ketika kamu merugikan temanmu mengambil bekal makanannya. Nah, jadi anak diingatkan kembali, bukan kita yang menentukan hukuman apa. Seperti itu, Ibu Bapak. Jadi ini juga salah satu mungkin wawasan buat kita bersama, supaya kita lebih lagi menertibkan aturan-aturan sekolah yang sudah ada, sehingga kita tidak bingung. Kadang-kadang kita kan bingung ya, satu guru ketika anak melakukan pelanggaran mau ngaplok, satu guru anak melakukan pelanggaran, ada yang menegur dengan keras, ada yang disuruh baca doa. Jadi masing-masing guru itu punya tindakan berbeda-beda. Tapi dari sini ya, saya menyampaikan bahwa kita seharusnya memiliki pedoman yang tepat, yang sama-sama bisa kompak kita lakukan bersama-sama berdasarkan segitiga institusi ini, supaya anak-anak pun ketika berhadapan dengan guru siapapun, mereka itu punya kesadaran apa yang dilakukan itu benar atau salah. Bukan ketika ketemu Pak Selamat mereka takut, ketika ketemu Bu Indri mereka malah gunggungan, misalnya seperti itu. Itu Ibu Bapak. Baik, selanjutnya adalah contoh ya. Ini contoh kasus bagaimana kita memiliki kontrol sebagai manajer, bagaimana cara menanggapinya di Word. Ada satu hadiah lagi Ibu Bapak ya. Jadi ini saya beri contoh satu kasus. Nah, kita akan menganalisis itu gurunya bertindak sebagai kontrol apa dan seharusnya bagaimana kalau menurut segitiga restitusi. Ya, sebentar lagi selesai ya Ibu. Sudah dikode sama peserta. Kasus pertama, Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai ke sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman, Bapak Lukman bukan Bapak Selamat ini, memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah menggunakan sepatu. Saya tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali. Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah pulang membawa sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak mengenakan kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai aturan. Sabrina minta maaf dan memohon kembali ke Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatu dan berjanji tidak akan mengulang kesalahan. Namun Pak Lukman tidak mau tahu, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup ambil sepatu di rumah atau diantarkan ke sekolah, ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Ini kontekstual ya, sesuai dengan sekolah kita seperti ini. Ya. Sekarang copot sepatumu dan silakan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikan
kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Hal ini mungkin tidak terjadi di sekolah kita karena anak-anak malas mengeker biasanya. Ya, ini analisisnya, saya berikan contoh. Dalam kasus di atas, sikap posisinya diambil oleh Bapak Lukman adalah sebagai penghukum. Ya. Terlihat tegas dalam kalimatnya, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu melanggar peraturan, kamu salah, sudah terlambat, salah membawa sepatu. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa menggunakan sepatu hitam. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah, kalau tidak sanggup mengambil sepatu di rumah, sekarang kamu copot sepatumu. Jika Bapak Lukman mengambil posisi sebagai manajer, ini yang seharusnya. Ya, ini yang seharusnya. Bawah. Ya, ini yang seharusnya. Nah, cukup Bu. Harusnya Pak Lukman melakukan pendekatan. Memang gampang ya ketika kita menemui anak yang tidak bersepatu hitam, kita langsung saja copot sepatumu, wis ngerti aturannya gak hitam malah gak hitam. Copot, kamu sampai pulang sekolah eker. Gampang. Tapi yang seharusnya sesuai dengan teori sekolah ramah anak dan kurikulum merdeka, harusnya kita melakukan pendekatan segitiga restitusi. Sabrina, kenapa warna sepatu kamu coklat seperti itu? Jadi kita harus seperti itu, Ibu Bapak. Memang kita harus tetap sabar, bukan begitu Bu Fitri ya? Jadi nggak boleh kita memang masuk copot sepatu, nggak boleh. Kita harus tanya, bagaimana kamu, apakah kamu sengaja atau tidak tahu peraturan sekolah? Seharusnya memakai sepatu warna apa? Memang seperti itu. Terburu-buru ya, mengapa kamu bangunnya kesiangan? Jadi kita harus mencoba memahami mengapa murid melakukan tindakan tersebut. Nah itu mungkin yang harus kita pikirkan berikutnya. Mengapa bisa salah memilih sepatu? Apa yang kamu lakukan agar hal ini tidak terulang kembali? Jadi memang secara teori yang memang mungkin kita bayangkan itu susah melakukannya, ya kita memang harus melakukan seperti itu. Kita harus mencoba menyadarkan siswa dan mengingatkan sendiri kepada siswa apa yang seharusnya dia lakukan. Dia harus menyadari dia itu salah, nggak pakai sepatu warna hitam, tanpa harus menghukumnya. Jadi anak-anak sebagai manajer mereka sendiri, oh aku tahu aku salah, harusnya aku berbuat ini, gitu. Dan kalau berbuat lagi, kita kembalikan menanyakan keyakinan kelas. Begitu Ibu Bapak. Baik, yang terakhir ya, ini ada kasus yang kedua. Ini sebagai pertanyaan. Seperti di analisis pertama yang saya contohkan tadi. Setelah membaca kasus, monggo Ibu Bapak bisa menjawab posisi kontrol apa kalau di sini Ibu Dani. Posisi kontrol apa yang dipakai Ibu Dani? Dan bagaimana seharusnya Ibu Dani menyikapi kasus kedua ini sebagai seorang manajer dengan menerapkan segitiga restitusi. Saya bacakan kasusnya. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris sama Mas Astrid ini. Di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak perhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab tidak tahu Bu. Dani pun dilirik, enggak Bu, kasusnya saja. Itu bawah itu jawabannya. Ya. Kasus 2. Ya, bawah sedikit. Tidak kasihan sama Ibu dan Fajar pun dia membisu. Ya. Jadi 2 pertanyaan untuk kasus ini yang menjawab bisa mendapatkan iPhone 15 Pro Max. Ya. Sebagai posisi kontrol apa Ibu Dani ketika menindak Fajar? Tadi posisi kontrol ada 5. Penghukum kah, pemankah, pemantau kah, pembuat merasa bersalah atau manajer. Dan seharusnya
Ibu Fajar ini kalau mengikuti segitiga restitusi apa yang harus dilakukan? Monggo siapa yang mau menjawab? Terakhir ini kalau tidak dijawab berarti nggak pulang-pulang kalah. Menghukumi. Iya. Makasih. Iya, monggo makasih. Saya Inggris ya. Sebagai apa dulu? Itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kenapa? Kenapa? Kenapa kok menjawab membuat rasa bersalah? Karena guru tersebut berusaha menimbulkan kepada Fajar. Fajar bahwa dia itu memang benar-benar bersalah atas Iya. kelakuannya. Ada kata-kata ini ya. Tidak, kamu tidak kasihan sama Ya, dia. Buat rasa bersalah. Ya. Kalau harusnya apa yang dilakukan Ibu Fajar kalau menerapkan segitiga restitusi aja bagaimana? Ditanya, Fajar. kamu kenapa? Iya. Oh, nggak boleh ngomong kenapa ya? Ya, nggak apa-apa. Kamu enak. Kamu kenapa? Kok hari ini tampak lemah letih lesu, Betul. lemas? Iya. Iya, terus? Setelah itu terus kita gali lagi Iya. bagaimana kalau kamu merasa letih, lemas, lesu itu harusnya apa yang kamu lakukan supaya di pelajarannya Terus? Street bersemangat. Harusnya kamu persiapkan dulu ya. Nah, sepertinya Mas Astrid sudah sering menerapkan di dalam kelas ya. Oh sudah. Iya. Terus terakhir Mem menanyakan keyakinan kelas ya. Menanyakan keyakinan diri, Iya. keyakinan diri anaknya. Kalau kelas kan semuanya. Ini Iya. keyakinan diri anaknya. Setelah menanyakan keyakinan diri anaknya, dia harus bisa menimbulkan memotivasi dirinya sendiri supaya lebih baik lagi di pembelajaran selanjutnya. Terima kasih Mas Astrid. Tepuk tangan untuk Mas Astrid. Iya. Mas Astrid berhak mendapatkan iPhone 15 Pro Max ya, versi dari kami. Iya. Udah tolong difoto. Difoto. Iya. Jangan Niko. Iya, baik. Ditutup ya video ya. Sudah selesai ya. Ya, monggo ya. Bapak Ibu yang telah menghadiri acara di seminar ini, semoga apa yang telah kita dapatkan hari ini bisa kita tanamkan untuk berbagi lagi, untuk lebih baik lagi dalam menangani setiap permasalahan siswa-siswi kita. Demikian Bapak Ibu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, terima kasih Istana Bulan Jati Hijau. Jangan lupa cek lo. Jangan lupa menerapkan segitiga restitusi. Ayo, Dek. Peannya apa, Pak Yana? Peannya apa? Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat-sehat semuanya. Alhamdulillah. Anak-anak, hari ini pembelajaran apa? Ketiga, pelajaran bahasa Indonesia. Tapi sebelumnya, sebelum dia memulai pembelajaran hari ini, kita akan membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Setuju anak-anak? Anak-anak, dalam membuat kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, kemudian ingin tahu lebih dulu apa harapan-harapan kamu atau apa impian-impian kamu tentang kelas. Nah, sekarang nanti kita akan memberikan stick notes ya, yang akan kalian tempelkan di kelas impian ya. Saya tulis dulu anak-anak ya.
untuk yang lain silakan kalian menuliskan di stiker ya. Nanti dipakai pada sama-sama. Silakan membantunya. Ini ada dananya berarti untuk bantu ini saya beri warna hijau. Ya, silakan fotonya dikeluarkan anak-anak. Silakan menulis kelas ini yang apa yang kamu gambarkan selama ini. Kelas impian juga kok. Tuliskan apa yang kamu harapkan, apa yang kamu impikan untuk sebuah kelas. Ya, silakan. Ya, Nak. Anak-anak sudah selesai menuliskan kelas impianmu? Ya, silakan ditulis itu dulu. Apa yang kamu impikan, apa yang kamu cita-citakan tentang kelas kita ini, silakan ditulis di ya. Kalau sudah harapan tentang kelas kita, silakan ditulis ya. Silakan. Dengan kamu sendiri, kamu bisa memikirkan sebuah kelas yang bagaimana yang kamu inginkan. Ditulis di situ. Nah, satu, ya lebih dari satu tidak apa-apa, silakan. Dari impian-impian nanti kita sepakati ya. Apa yang kita lakukan agar kelasmu ini nanti menjadi seperti ini, menjadi kelas ini. Kita sepakati bersama ya, anak setuju? Setuju. Ya, sudah ya. Ya. Kalau sudah selesai, saya minta yang putri terlebih dahulu menempelkan di sini. Di sebelah sini putri, sebelah sana putra ya. Silakan yang putri bisa masuk. Baiklah anak, yang putri terlebih dahulu silakan ditempel di sini stopnya. Ya, silakan. Yang putri terlebih dahulu ya, saya di sebelah sini. Silakan ditempel. Kita bacakan sama-sama. Ya, silakan yang putri terlebih dahulu menempelkan kelas impian yang baik. Ini biar yang putra ya, Nak ya. Nah, silakan yang putra menempelkan di sebelah sini. Nah, silakan. Sudah akan ada. Ya, semuanya sudah tertempel kelas impiannya seperti apa, nanti kita baca ya. Saya minta ada anak putra dan anak putri yang mewakili membacakan kelas impian ya. Anak-anak telah kalian selesaikan menulis di stick notes tentang kelas impian kalian. Nah, sekarang giliran ada temanmu nanti Hafiz dan Fasha yang membacakan ya. Silakan Pak Hafiz mewakili anak putra bisa berdiri di sini. Silakan anak-anak.
Dari yang putri dulu silakan baca. Diambil dulu nggak apa-apa. Ya. Baca yang keras. Saya menginginkan kelas yang bersih, nyaman dan dingin. Saya menginginkan kelas yang bersih, nyaman dan dingin. Ya. Berikutnya dibaca lagi. Kelas impianku adalah kelas yang bersih, rapi, nyaman, teman yang baik, dan rukun. Ya, temannya yang rukun. Ya, silakan berikutnya. Lagi. Selalu kompak, saling memahami satu sama lain. Kelas yang bersih, nyaman, tertib, dan kelas yang asik. Ya, ada bersih, ada nyaman, teman yang baik dan kompak. Ya. Langsung dibaca di sini. Kelas menjadi rapi, kelas menjadi wangi, kelas menjadi bersih dan Ya, kita ada kata di sini bersih ya, rapi, yang nyaman ya. Silakan. ingin kelas ini bersih atau jendela yang sebelah kanan dipasang gorden. Ya. Ingin tidak berbeda. Ditambah gorden juga. Teman saling membantu ketika teman sedang kesusahan. Ada sikap saling membantu. Ya, bagus. Baca lagi. Langsung dibaca dari sini. Impian kelas lagi. Ingin kelas bersih, indah, tertib dan Nyaman. Berikutnya. nyaman, bersih dan indah. Ya, lagi. Bersih dan nyaman. Kelas impianku kelas yang bersih dan estetik dan mudah diatur. Ya, berikutnya. Kelas impian kelas yang rapi dan bersih, yang wangi, yang estetik, Ya. dan merusak fasilitas. Ya, bagus. Kelas menginginkan juga ini bersih dan akur selamanya. Ya. Berikutnya. Kelas impian adalah aku pengen semua anak kelas menjadi lebih tertib. Kelas impian saya menginginkan kelas yang bersih, dingin, Ya. anak-anak tidak bisa diatur, bersih dan rapi. Anak-anak, mari kita dengarkan pemanggilan Hafid untuk membacakan kelas impian anak-anak putra ya, diwakili oleh Hafid. Silakan. Kelas yang rapi dan bersih. Menginginkan kelas yang rapi dan bersih sama. Berikutnya. Bersih dan nyaman dan rapi. Ya, bersih dan nyaman, rapi. Ya, ada lagi yang kita sama selain bersih dan rapi. Oh ya, bagus. Ternyata anak putra ini sama dengan anak putri yang menginginkan kelas yang nyaman, bersih dan rapi. Baiklah, Hafid dan Hafsa silakan. Untuk yang kedua, apa yang kalian inginkan dari kesepakatan kita tadi sudah kamu dengarkan. Kalian ingin menjadi kelas yang apa? Di sini ada damai, yang tertib, yang nyaman, yang estetik. Nah, yang membantu teman ketika susah apa? Kita simpulkan yang kedua, kami menginginkan apa? Kelas yang seperti apa? Kelas yang tertib, Ya, kelas yang tertib, tertib dan kompak ya. Nah, satu lagi ya Nana ya, karena memang tadi anak-anak menuliskan kata-kata bersih, nyaman, tertib dan kompak. Satu lagi, kami menginginkan kelas yang seperti apa lagi? Yang anak-anaknya peduli dengan temannya ya. Tadi ada seperti itu, saling membantu, peduli dengan teman dan saling membantu ya. Baiklah anak-anak, kita sudah mendapatkan 3 kesepakatan kelas yang kita sepakati. Saya minta tolong silakan Mbak sekretaris kelas untuk menuliskan hasil kesepakatan kelas.
ya. Di situ. Tulisannya yang besar sedikit. Ya. 1, 2, terus. Seperti yang sudah kita sepakati ya, ditunjukkan ke setelah selesai kita membuat kesepakatan kelas seperti ini, nanti biar kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kita di kelas apa yang harus kita lakukan demi menjaga kelas ini menjadi bersih dan nyaman, tertib dan saling peduli. Kalian menyepakatinya dengan tanda tangan di sini ya. Mari silakan. Siswa putri dulu tanda tangan di sini nak. Bawa sini ya. Silakan tanda tangan di bawahnya. Ayo. Setelah itu dilanjutkan anak putra ya, siap-siap untuk tanda tangan. Ayo silakan disuruh tambah. Ayo, ya tanda tangan.